Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru ini. Terima kasih untuk nafas hidupku. Pakailah mulutku untuk bersaksi. Hari ini aku akan membacakan firman yang Tuhan sampaikan kepadaku. Diambil dari 1 Korintus bab 1 ayat 18, 19, 20 dan 21. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Kita sudah tahu, saudara-saudari terkasih, bahwa banyak orang yang belum mengenal Yesus berpikiran bahwa orang-orang Kristen, pengikut Kristus itu kok mau-maunya menyembah Yesus yang nyata-nyata tidak bisa menyelamatkan dirinya, mati di salib. Tetapi kita yang mengenal Yesus, kita yang mengenal Yesus itu kita tahu Yesus melakukan itu semua karena itu adalah misi dari surga. Misi dari surga, yang mana Bapa mengutus anak untuk memberikan contoh kepada semua manusia di dunia bagaimana jadi manusia itu hidupnya. Harus sabar, rendah hati, tidak mengandalkan kekuatan jabatan, harta, tahta, tetapi berserah penuh kepada Bapa. Kita lihat Yesus itu bisa bertahan, bisa menolak semua tawaran-tawaran bujukan setan untuk menguasai dunia, tetapi Yesus hanya mendengarkan, menerima tugas ini penuh percaya, penuh pertanggungjawaban kepada Bapanya. Dan karena penuh kasih kepada Bapa dan juga kepada ciptaan Bapanya di dunia, yaitu manusia yang sombong, bebal, yang menolaknya, mentertawakannya, dan mengatakan bahwa dia bukan Tuhan. Dan mereka itu yang akan binasa. Kita tahu bahwa Allah itu punya hak penuh untuk menuntun manusia ciptaannya agar tidak menjadi barbar, tidak menjadi radikal, tidak berbuat semena-mena, melanggar 10 perintahnya dengan memberikan putranya jadi manusia untuk membersihkan dosa-dosa manusia dengan ajaran cinta kasihnya, yang mana agar di dunia pun hidup manusia penuh cinta kasih layaknya di surga Yesus. Karena apa? Karena iblis itu sangat takut jika manusia itu menjadi manusia yang penuh dengan cinta kasih, yang bertolak belakang dengan iblis si penjahat. Penuh kejahatan, penuh kelicikan, penuh dendam, penuh amarah, penuh iri dengki. Nah, itu sifat iblis.
Jadi sebenarnya Tuhan memberi kita senjata, yaitu cinta kasih untuk melawan, menghancurkan, membunuh semua sifat-sifat iblis. Jadi cinta kasih itu adalah senjata yang bisa menghukum iblis. Maka kita sebut hukum cinta kasih. Betul, hukum cinta kasih. Hukum cinta kasih yang diajarkan oleh Yesus ini sangat luar biasa dahsyatnya. Dan aku katakan cinta kasih Yesus ini juga adalah senjata. Kita dipersenjatai oleh Yesus. Kita yang sudah dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus sudah dipersenjatai dengan cinta kasih. Hendaklah kita gunakan senjata itu. Jika kita mengalami serangan dari dunia, difitnah, dicaci maki, dituduh, dianiaya, ditindas. Jadi kita gunakan senjata cinta kasih ini tadi. Tetap setia kepada Yesus, berdoa penuh kepadanya. Itulah yang namanya salib tadi. Luar biasa. Itu salib penuh kekuatan Allah. Cinta kasih itu penuh kekuatan surgawi. Nah, cantik kan? Itu dari pencerahan loh. Ayat yang ke-19. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Sungguh berbahagia pengikut Yesus yang wafat tersalib. Ya. Kita ini pengikut Yesus, Yesus yang wafat tersalib. Bangkit pada hari ketiga, diangkat ke surga. Sebab dengan iman Yesus yang penuh pada Bapa dan cinta kasihnya yang penuh pada Bapa dan semua ciptaannya di dunia, dengan penuh kesabaran teguh, dengan penuh cinta kasih teguh, pemaaf, Yesus tidak pernah mau menggunakan kuasa keilahiannya untuk membalas perbuatan-perbuatan jahat lawan-lawannya. Orang-orang berhikmat, orang-orang bijaksana, semua dipatahkan Yesus Kristus cuma dengan cinta kasih. Maka sekali lagi kutegaskan bahwa cinta kasih itu bukan cuma hukum yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Aku katakan cinta kasih Yesus itu juga sebagai senjata bagi pengikut-pengikut Yesus di dunia untuk melawan setan iblis jin gentayangan di dunia ini. Nah, itu dia hebat, lemah lembut, tetapi membunuh iblis. Cinta kasih ini dahsyat sekali. Nah, dengan senjata cinta kasih, Yesus mengalahkan alam kubur dan bangkit pada hari ketiga. Dan Yesus diangkat ke surga, dielu-elukan oleh penghuni surga, bala tentara surga. Saudari terkasih, semua pengikut Yesus Kristus, dunia serta setan iblis jin gentayangan itu dipermalukan Yesus Kristus yang sangat tidak peduli akan kejahatan, ketidakadilan hukum yang diterimanya di dunia, demi membuka mata dunia dan manusia bahwa kejahatan dunia cuma bisa dilawan dengan cinta kasih, dengan kuasa doa,
pasrah total pada Bapanya di surga. Maka kita sebagai pengikut Yesus Kristus harus juga mempersenjatai jiwa kita dengan cinta kasih, dengan terus berdoa pasrah total pada Yesus, mengalir kepadanya di surga Yesus. Ini karena penghuni surga itu isinya dipenuhi malaikat agung, malaikat suci, para kudus suci yang tidak bertentangan dengan 10 perintah Allah dan tidak bertentangan dengan cinta kasih. Aku mengerti ini bukan karena kepintaranku, bukan karena titel ilmu pengetahuan duniaku. Aku mengerti ini karena aku dipenuhi hikmat Allah surgawi yang sampai saat ini menjadi pastor pembimbing rohaniku di dalam PD pencerahannya di dunia ini. Ya. Kalau bukan tuntunannya, pencerahan ini tidak ada. Dan aku diembankan tugas pencerahan ini untuk mengatakan bahwa surga itu ada. Bertobatlah, berbuat baiklah. Itu aku mendapat tugas ini bukan dari dunia. Saat Yesus membawaku 3 kalilah aku mendapat tugas ini. Aku merasa aku bukan siapa-siapa, tetapi aku juga tidak bisa menolak, aku tidak bisa mengelak. Karena semua ini, pencerahan ini, semua karena Tuhan Yesus sendiri berkenan seperti yang Ia katakan. Dan semua ini atas tuntunan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sungguh aku berdosa, sungguh nerakalah tempatku jika aku ini benar-benar menggunakan kesaksian palsu. Jika aku mengada-ngada bahwa surga Yesus itu ada, sungguh ini aku sangat berdosa jika aku bersaksi bahwa ini loh, aku dibawa Yesus. Jika aku hanya mengada-ngada, ini dosa sekali. Sangat fatal dosaku. Neraka tempatku. Maka dari itu kamu yang sudah meninggalkan Yesus itu pikir baik-baik. Kembalilah kepada Yesus lagi. Kembali ke jalan Yesus. Karena jalan Yesus itu jiwamu akan hidup. Jika kamu menyimpang dari jalan Yesus, jiwamu itu akan tersiksa selama-lamanya, abadi di api neraka. Mengerikan itu. Neraka itu mengerikan, tapi surga itu sangat membahagiakan. Kita tidak ingat dengan dunia. Aku ini cuma si kecil di mata dunia dan para orang-orang berhikmat dan para orang-orang arif bijaksana. Banyak yang heran kenapa Monica ini kok seperti ini sekarang. Jangan tanya aku, tanyalah dengan Yesus. Kita semua yang sudah dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, lihat aku seperti ini, bertanyalah kepada Yesus. Jangan bertanya kepadaku. Aku saja tidak bisa apa-apa kok. Aku bukan siapa-siapa. Aku begini bukan atas kehendakku, melainkan atas kehendak Yesus sendiri yang telah menuntun jiwaku masuk melalui pintu surga Yesus. 2 kali Yesus datang kepadaku dalam tidurku, membawaku ke surga melalui sumber terang, melalui dunia orang mati, lewat pintunya. Yang ketiga kali melalui pintu langit,
itu aku sadar. Aku lihat tubuhku di tempat tidur, jiwaku melayang-layang, lepas dari tubuh. Hal itu sangat mengerikan. Nah, apa yang kualami ini adalah aku hanya bersyukur karena aku diselamatkan Tuhan Yesus dari kematian saat aku dalam sakaratul maut. Maka ini sebagai rasa syukurku aku memberikan pencerahan ini. Ayat 20, di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Jadi pencerahan ini menampar. Karena aku dalam pencerahan hanya meminta Yesus untuk menjadi pastor pembimbing rohaniku saat aku diberi 2 orang imam pembimbing rohani dari pengikut Fransiskus Assisi. Aku diberi suster pendoa untuk mendoakan PD pencerahan ini, yaitu saudari-saudari Klaris oleh Tuhan Yesus. Aku tidak tahu, tapi Yesus yang menuntun. Aku hanya mengalir. Ayat yang ke-21, oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya. Maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Saudara-saudari terkasih, aku tak bosan-bosannya bersaksi. Aku dalam sakaratul maut, bukan mulut tubuhku yang bicara, tapi jiwaku yang bicara pada gambar hati kudus Yesus. Dan saat itu juga begitu Yesus mendengar jiwaku berkata-kata, Tuhan mau panggil saya, panggillah Tuhan. Tuhan mau sembuhkan saya, juga terserah. Saya ini cuma ciptaan Tuhan. Detik itu juga Yesus keluar dari pintu hati kudusnya. Lalu menjamah keningku, menjamah kakiku, mujizat terjadi. Detik itu juga aku yang sudah sakratul maut mengalami kesembuhan. Mataku terbuka, lidahku bisa berkata-kata, aku lapar. Sungguh, Yesus Kristus itu Allah. Putra Allah yang pengasih. Aku diselamatkan Yesus Kristus. Oleh karena Yesus Kristus melihat iman jiwaku saat itu. Maka saat ini aku bersaksi tentang Injil yang ditulis itu adalah kebenaran dan keselamatan bagi orang-orang yang percaya pada Injil dan Yesus. Aku yang saat ini berbicara tentang kebenaran Injil Yesus telah diselamatkannya. Dan aku tidak bisa menolak. Dan aku dalam pasrah total saja, mengalir sampai saat ini. Yang heran dulu aku menolak mentah-mentah tidak mau mengajar agama karena takut salah pada Allah. Tapi sekarang aku menolak semua bidang studi, cuma memilih untuk mewartakan kerajaan surga Yesus. Semoga saudara-saudari yang telah meninggalkan Yesus, yang mendengarkan pencerahanku hari ini, terketuk hatinya karena keselamatan jiwa terbaptis dan semua orang cuma